Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emramon Eka Putra Usman, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi. Hari ini saya akan menyampaikan kuliah 7 menit diberi kesempatan oleh Bawaslu Provinsi Jambi untuk sedikit memaparkan mengenai independensi jurnalis dan media pada Pilkada serentak tahun 2020 ini. Seperti kita ketahui, 9 Desember 2020 akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah untuk Provinsi Jambi. Ada pemilihan gubernur, terus ada 5 kabupaten kota, pemilihan wali kota Sungai Penuh, Bupati Bungo, Bupati Batanghari, Bupati Tanjung Jabung Barat, dan terakhir Bupati Tanjung Jabung Timur. Pemilihan kepala daerah ini pasti tidak terlepas dari peranan media, memberikan informasi, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Pilkada serentak tahun 2020. Ini juga sudah terlihat, hari-hari kita akan terlihat bagaimana dukung-mendukung mulai sangat terasa di media sosial, seperti di Facebook, di Twitter, di Instagram. Masing-masing tim pemenangan, tim sukses itu dengan pernyataan yang sangat terang atau yang samar-samar menyampaikan keunggulan masing-masing kandidat mereka. Yang ikut dalam perbincangan ramai ajang politik 5 tahunan ini tidak hanya politisi dan tim sukses saja, tapi juga jurnalis. Keikutsertaan jurnalis dalam aura dukung-mendukung seperti ini, meski kadang tidak selalu diniatkan seperti itu, akan berdampak pada kepentingan publik. Karena kepatuhan jurnalis pada kode etik dan tujuan profesinya, serta citra jurnalis Indonesia secara keseluruhan. Melihat fenomena jurnalis ada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di Pilkada serentak 2020 ini, AJI, Aliansi Jurnalis Independen, organisasi profesi, atau siapapun yang merasa memang pers harus independen, media harus independen, karena jurnalis dan media harus berusaha mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan lainnya. Itu juga sesuai dengan pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan wartawan Indonesia harus bersikap independen. Sikap ini antara lain harus ditunjukkan dengan menjadikan pertimbangan dan pemberitaan. Apakah ini penting dan baik bagi publik sebagai alasan utama untuk meliput atau tidak meliput sebuah peristiwa yang terkait dengan pemilihan kepala daerah. Meski tidak menutup mata bahwa media juga merupakan lembaga bisnis yang harus mendapatkan keuntungan ekonomi, tapi walaupun demikian itu juga tidak menjadi pertimbangan utama atau satu-satunya dalam memilih tema yang diliput. Tadi yang paling penting itu apakah ini penting dan baik bagi publik ketika ditulis atau dipublikasikan di media. Dan jurnalis juga harus berusaha maksimal untuk menjaga independensinya. Ini yang paling penting, karena memberikan pendapat atau pernyataan di media sosial sebenarnya itu juga bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi. Itu memang juga dilindungi untuk menyampaikan pendapat. Tapi untuk jurnalis, pemanfaatan hak itu digunakan secara berhati-hati agar tidak mempengaruhi independensinya. Itu yang paling penting. Karena meskipun kebebasan berekspresi menyampaikan di media sosial, tapi juga akan mempengaruhi independensi.
karena ekspresi jurnalis di depan publik ini, ya termasuk media sosial tentang calon tertentu atau siapapun lah calon kepala daerah sekarang ini yang sedang maju, akan membuat independensi si jurnalis menjadi tanda tanya, dan itu bisa menjadikan jurnalis dalam menjalankan profesinya itu akan diragukan. Ini ketika publik melihat ini jurnalis kok berbicara tentang hanya keunggulan salah satu kandidat dan menjelek-jelekan salah satu kandidat, itu kan sudah terlihat jelas dari media sosialnya bagaimana independensi seorang jurnalis di pilkada tahun ini. Nah, sebagai implementasi dari prinsip independensi ini, maka jurnalis tidak boleh menjadi tim sukses. Menulis di media sosial saja independensinya bisa kelihatan, apalagi bergabung menjadi tim sukses calon kepala daerah, baik yang resmi atau tidak resmi, yang kadang katanya tidak di-SK-kan, ada yang di-SK-kan atau tidak di-SK-kan, sama saja jika mereka bergabung di dalam tim pemenangan atau tim sukses dari salah satu kandidat. Sebab karena menjadi tim sukses itu bisa dipastikan jurnalis menjadi tim sukses bisa dipastikan akan membuatnya tidak bisa bersifat independen. Itu mengenai independensinya jelas itu akan mempengaruhi. Jurnalis dan media itu harus selalu bersikap profesional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menyebut ada tiga fungsi utama media. Ada tiga. Dua diantaranya adalah memberikan pendidikan dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Nah, dalam momentum pilkada serentak tahun 2020 ini, amanah atau fungsi itu sepatutnya ditunjukkan dengan membuat liputan yang memenuhi dua fungsi tersebut. Hal itu bisa dilakukan antara lain dengan membuat liputan yang fokus pada pengungkapan rekam jejak calon, konsistensi sikap calon terhadap isu-isu penting yang ada di Jambi, dan kredibilitasnya saat menjalankan fungsi pelayanan publik. Apalagi calon kepala daerahnya juga sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah, juga bisa melihat bagaimana selama ini mereka memberikan atau menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa independensi itu penting bagi seorang jurnalis, karena publik harus tahu, publik ingin tahu siapa calon kepala daerah ini yang layak dipilih. Jadi bukan hanya menyampaikan yang baik-baiknya saja, media dan jurnalis juga harus mengungkapkan sisi-sisi lain yang bisa diketahui oleh publik. Mari jurnalis dan media di Jambi, mari kita jaga independensi, tetap profesional, tetap menjaga marwah jurnalis sehingga tetap mendapatkan kepercayaan dari publik. Ketika pers, media, jurnalis independen, maka bisa dipastikan pesta demokrasi 5 tahun ini akan lebih baik lagi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.